Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang apa yang terjadi jika saya ya teman-teman pengguna Shopee terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater dan atau SPayLater limit ekstra. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, silahkan teman-teman ya hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini tentang apa yang terjadi jika teman-teman ya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater dan atau SPayLater limit ekstra. Nah, berikut silahkan teman-teman cermati ya mengenai keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater dan SPayLater limit ekstra akan berdampak sebagai berikut ya. Jadi beberapa dampak ketika teman-teman mengalami keterlambatan yang namanya pembayaran tagihan tidak kunjung dibayarkan. Lantas dampaknya apa saja nih Kang? Nah, berikut disampaikan. Jadi silahkan teman-teman cermati. Dampak yang pertama, dikenakan biaya keterlambatan sebesar ini dia 5% ya per bulan dari seluruh total tagihan teman-teman. Dan yang kedua, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan menggunakan voucher Shopee. Jadi akses ya fungsi di aplikasi Shopee dan voucher Shopee tentunya dibatasi karena pembayaran tidak kunjung dibayarkan ya dalam rangka tagihan SPayLater-nya. Baik, kemudian dilanjutkan untuk poin yang ketiga. Perangkat kredit teman-teman di sistem layanan informasi keuangan atau OJK yang dapat mencegah teman-teman untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Sedangkan dampaknya yang keempat adalah akan dilakukan yang namanya penagihan. Dan berikut ya disampaikan pula terkait dengan contoh kasus dan penghitungan keterlambatan mengenai pembayaran SPayLater. Misalkan seperti ini contohnya. Total tagihan teman-teman adalah Rp100.000 ya. Biaya keterlambatan jadi 5% ya dari total tagihan yang nampak sebagaimana poin yang pertama ini. 5% dikali Rp100.000 maka dendanya ataupun biaya tambahannya adalah Rp5.000. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan yang nampak di sini Rp105.000 ya. Sesuai dengan total tagihannya berapa menyesuaikan terkait dengan biaya keterlambatan yang mana dikali 5%. Baik, hadirin sobat IPD dimanapun Anda berada ya, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjutkan. Kondisi misalkan ya teman-teman memiliki total tagihan sebesar 100.000 ya di sini pada tanggal 25 April dengan tanggal jatuh temponya adalah pada tanggal 5 Mei. Namun teman-teman melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei tersebut ya. Jadi contoh teman-teman baru membayarkan pada tanggal 15 Mei ya 2021 di mana tentunya pasti mendapatkan yang namanya biaya
keterlambatan karena jatuh temponya tanggal sekian, teman-teman melakukan pembayarannya tanggal sekian. Dan berikut ya sebuah contoh juga kasus dan penghitungan keterlambatan pembayaran tagihan SP letter dengan limit ekstra. Nah, jadi silahkan teman-teman cermati, misalkan total tagihan teman-teman adalah 1 juta rupiah. Biaya keterlambatan yang mana sama dendanya dikalikan 5% dari total tagihan. Nah ini dia 5% dikali dengan 1 juta. Berapa teman-teman total tagihannya ataupun total pembayarannya selama keterlambatan? Iya betul sekali 50.000 rupiah. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan adalah 1.050.000 rupiah. Nah, sebuah kondisi yang mana perlu teman-teman cermati, hadirin sobat-sobat dimanapun Anda berada. Teman-teman memiliki total tagihan sebesar 1 juta rupiah ya, karena ini adalah SP letter limit ekstra, yakni pada tanggal 25 April dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2000 sekian ya. Namun teman-teman melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei tersebut. Contoh misalkan teman-teman baru membayarkan pada tanggal 15 Mei. Itu artinya teman-teman dikenakan yang namanya biaya keterlambatan dikali 5% dari total tagihan teman-teman ya. Oke, yang nampak pada tabel di atasnya, baik SP letter ataupun SP letter limit ekstra. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut ya pada pembahasan berikutnya. Terkait dengan penghitungan di atas merupakan sebuah simulasi cara penghitungan biaya keterlambatan. Hasil penghitungan dapat berbeda sesuai dengan tagihan-tagihan yang belum dibayarkan dan persentase bunga yang berlaku. Nah, untuk menghindari terkait dengan biaya keterlambatan, silahkan teman-teman lakukan pembayaran tagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Teman-teman juga dapat melunasi keseluruhan tagihan untuk periode berikutnya. Dan juga bisa teman-teman ya pelajari lebih detail mengenai cara melakukan pembayaran tagihan SP letter dan cara membayar tagihan SP letter limit ekstra. Jadi sarannya di sini adalah silahkan ketika teman-teman melakukan pembayaran tagihan, silahkan ya dibayarkan dalam tagihan tersebut sebelum jatuh tanggal temponya ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya biaya keterlambatan yang mana dikenai biaya sebesar 5%. Baik SP letter maupun SP letter limit ekstra. Dan juga catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman dapat memanfaatkan yang mana limit kembali ya setelah membayar keseluruhan tagihan teman-teman. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah jika SP letter teman-teman tidak dapat digunakan setelah teman-teman melakukan tagihan, boleh silahkan hubungi CS ya ataupun customer service Shopee melalui email yang nampak pada layar kaca teman-teman ya. Ini adalah email dari CS Shopee. Dan yang ketiga adalah SP letter dan SP letter limit ekstra merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT tersebut ya, serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT ini untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.
Sedangkan yang keempat adalah PT tersebut ya diawasi langsung oleh OJK atau istilah lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian SPayLater merupakan sebuah produk ya, layanan pinjaman yang disediakan oleh PT ini serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT tersebut ya, untuk memberikan pinjaman bagi pengguna, yang mana PT tersebut diawasi langsung oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi sekilas ya yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini, informasi terbaru tentang apa yang terjadi jika teman-teman terlambat ya, baik penjual maupun pembeli ya, terlambat dalam rangka melakukan pembayaran tagihan SPayLater dan atau SPayLater limit ekstra ya. Terdapat 4 dampak yang nampak pada layar kaca teman-teman, dan sebagai sarannya ya, ketika teman-teman tidak ingin mendapatkan dampak-dampak tersebut adalah silahkan saja ya, ketika teman-teman melakukan pinjaman ya SPayLater, silahkan lakukan pembayaran tagihan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo ya, yang mana supaya tidak terdapat biaya keterlambatan ya, dan juga bisa teman-teman melunasinya secara keseluruhan dari tagihan-tagihan tersebut. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat sore. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di sore yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.